Tak terasa hanya 2 balapan lagi sebelum summer break ya. Waktu berjalan begitu cepat. Dan ya next kita akan ke Hungarian Grand Prix. Trek yang dijuluki Monaco tanpa barrier ini emang merupakan salah satu trek yang bisa menciptakan balapan-balapan seru dan chaos ya. Trek ini juga biasanya selalu diselenggarakan sebagai balapan terakhir sebelum summer break. Namun untuk musim ini tidak ya. Yang terakhir kali trek ini tidak dijadikan sebagai balapan terakhir sebelum summer break ialah pada tahun 2016. Nah, seperti biasa gue mengadakan voting. Kalian ingin gue bahas balapan tahun berapa? Dan banyak dari kalian yang ingin gue bahas Hungarian Grand Prix 2015. Nah, ada apa dengan Hungarian Grand Prix 2015? Musim 2015 dikenal sebagai musim di mana trio Lewis, Nico, Asep menguasai podium F1 saat itu. Di mana di musim itu mereka berhasil finish di podium bersama ya, di 9 dari 19 balapan musim itu. Edan ya. Namun di sini beda cerita lagi. Nah, sebelum Hungarian Grand Prix, dunia F1 ini berduka atas meninggalnya Jules Bianchi yang mengalami kecelakaan fatal saat Japanese Grand Prix musim lalu. Sampai sekarang kita akan selalu mengenang Jules, dan berkat Jules lah F1 sekarang jauh lebih aman dan banyak nyawa juga yang terselamatkan ya. Dan ya, gue berbicara tentang Halo tentunya ya. Nah, di qualifying, trio Lewis, Nico, Asep ini mengisi start top 3. Dan saat mau start, Felipe Massa salah posisikan mobilnya di grid slot. Dan formation lap pun diadakan sekali lagi beserta pengurangan 1 lap. Jadi kan balapannya kan asli 70 lap, tapi karena ini jadi 69 lap. Felipe pun dikenakan 5 detik penalti karena insiden ini. Saat start, Asep mampu start dengan sangat baik dan menyalip 2 Mercedes menuju turn 1 untuk mengambil pimpinan balapan. Lalu tifosi juga dibikin semakin seneng ketika Kimi pun berhasil melewati 2 Mercedes dan naik ke P2 juga. Ferrari akhirnya mampu mengawali balapan dengan 1-2 ya kan. Wih, sini sih zaman-zaman tifosi masih main bahagia lah ya. Kalau sekarang ya bahagia juga. Bahagiain fans Red Bull tapi. Nah, makin seneng dah ketika Lewis mencoba untuk berduel dengan Nico, tapi terpaksa harus ke pasir di chicane turn 6 dan turun ke posisi 10. Pada titik ini, Felipe pun menahan Lewis di belakangnya, sedangkan Daniel Kvyat memimpin rekan setimnya Daniel Ricciardo yang sedang berada di posisi ke-6 pada lap 8. Lap 10, melihat Lewis akhirnya menyalip Felipe untuk ke-9, sementara Danny Ric menyalip Nico Hülkenberg untuk posisi ke-5. Pit stop dimulai pada lap 14, ketika Valtteri Bottas dan Daniel Kvyat menjadi yang pertama masuk pit, dengan Felipe Massa mengikutinya 1 lap kemudian, dan sekaligus mengambil penalti 5 detiknya. Hingga lap ke-18, 2 pembalap Ferrari di depan tak terkalahkan oleh Nico Rosberg di belakang. Sebastian Vettel mencetak lap tercepat baru menjadi 2,7 detik di depan rekan setimnya, yang unggul 7 detik juga dari Nico di urutan ketiga. Lumayan lah ya. Kimi Raikkonen kehilangan salah satu kamera depannya pada lap 19, tapi tidak memilih untuk mengganti sayap depannya karena emang nggak terlalu ngaruh lah ya. Lap yang sama, Pastor Maldonado dan Sergio Perez menyentuh pada tikungan pertama dengan Checo spin dalam prosesnya, tetapi yang masih dapat melanjutkan balapan. Namun Pastor Maldonado diberikan penalti drive-thru karena menyebabkan tabrakan tersebut. Ini lagi Lord kita yang satu ini berulah lagi ya kan. Kalau balapan sama Lord Maldonado tuh emang cuma bisa berharap sama 2 hal lah ya. Yang pertama ya berharap dia nggak crash, yang kedua berharap dia nggak crash lagi. Saat Lewis masuk pit lane pada lap ke-20, dia muncul sedikit di depan Valtteri di posisi ke-5. Nico melakukan pit stop untuk mengganti ban baru 1 lap kemudian, memilih compound medium. Kedua pembalap Ferrari dan Daniel Ricciardo pun mengikuti di lap berikutnya, tapi masing-masing tetap di depan Nico dan Lewis. Lewis berada di belakang Danny Ric di tempat ke-5 pada titik ini, tapi akhirnya pun melewatinya di lap 29. Pada lap 33, Asep di depan memimpin rekan setimnya Kimi 7 detik, dengan Nico terpaut 20 detik lagi ya. Sementara itu, Lewis mulai mengungguli rekan setimnya, membuat lap tercepat untuk membututinya dengan selisih 8 detik di lap 36. Namun kenikmatan Ferrari mulai berubah menjadi kepanikan ketika Kimi melaporkan masalah mesin pada lap 42 yang ternyata menjadi masalah dengan unit listrik kinetiknya. Hal ini menyebabkan hilangnya tenaga yang memungkinkan Fernando Alonso yang saat itu terlap pun untuk menyalipnya. Dan Nico juga mendekat. 1 lap kemudian, Nico Hülkenberg kehilangan sayap depannya tanpa alasan yang jelas dan membuat Nico Hülkenberg menabrak ke pembatas ban di tikungan pertama. Safety car pun dikerahkan yang menyebabkan kedua mobil Mercedes itu langsung pit.
Sementara kedua mobil Ferrari melakukan hal yang sama kemudian. Pada saat itu, safety car yang sebenarnya dikirim ke track untuk memimpin lapangan melalui jalur pit. Sementara, karena para marshal membersihkan potongan sayap depan Nico Hülkenberg yang mengotori bagian depan lurus, jadi agak bahaya kalau mereka melewati itu ya. Saat restart, Lewis mendapat tekanan dari Daniel Ricciardo, dan kedua mobil pun bersentuhan setelah turn 1 dan mengalami kerusakan di tikungan pertama. Mobil Lewis ya menyerahkan posisinya ke Danny Ric. Lewis pun akhirnya diberi penalti drive-thru atas tindakannya ya. Sementara itu Nico dengan mudah menempati posisi kedua dari Kimi yang mobilnya bermasalah tadi yang gue bilang, yang kehilangan satu tempat lagi dari Danny Ric tidak lama kemudian. Ke belakang, Max berada di belakang Valtteri namun dapat naik ke urutan 7 kemudian ya, meskipun terdapat sedikit kontak ya. Nico mulai menambah waktu pada Asep di depan, membutuhkan 1,2 detik dengan 18 lap tersisa. Kimi masuk ke pit lane pada lap 53 dan menyetel ulang mesinnya ya. Tapi akhirnya DNF pada lap 57. Ya gitulah ya, walaupun yang satu masih mimpin, tapi hasil 1-2 tuh sebenarnya bisa aja diraih seandainya nggak bermasalah mobilnya. Cuman karena ini Ferrari ya, gue nggak kaget juga sih. Pada lap 63, 3 pembalap bersaing untuk memenangkan balapan. Asep memimpin rekan senegaranya Nico dengan selisih 0,8 detik, dengan Danny Ric tertinggal 0,7 detik lagi. Sementara itu, Lewis bangkit dan menyalip beberapa pembalap untuk kembali ke zona poin. Saat Danny Ric mencoba menyalip Nico, keduanya itu bertabrakan, memotong sayap depan Red Bull, dan membuat Nico Rosberg mengalami puncture. Keduanya menuju pit lane dengan Danny Ric muncul di urutan ketiga, sementara Nico tertinggal di belakang Lewis. Aduh, ya kan? Namun bendera Maranello telah kembali ketika Asep berhasil memenangkan balapan keduanya bersama Ferrari sekaligus musim itu juga, disusul oleh 2 Red Bull, Daniel Kvyat yang berhasil mempertahankan posisi kedua meskipun dengan 10 detik penaltinya, dan Danny Ric di posisi ketiga. Asep juga berhasil menyamai rekor Ayrton Senna saat itu dengan meraih 41 kemenangan. Ini juga merupakan balapan di mana tidak ada satu pembalap Mercedes di podium. Dan terakhir kali itu terjadi ialah pas Brazilian Grand Prix 2013. Ya sebenarnya era ini fans Mercedes tuh ya lebih bahagia lah ya dari fans tim manapun. Orang mereka menang terus selama 8 musim ya kan. Kalau sekarang mah ya menang sih, menangis tapi. Namun ketiga pembalap tersebut mendedikasikan hasil mereka untuk Jules Bianchi. Asep mengatakan bahwa cepat atau lambat Jules pasti akan menjadi bagian dari Ferrari. Daniel Kvyat juga mempersembahkan podium pertamanya untuk Jules, apalagi musim ini juga merupakan musim yang cukup berat untuk Red Bull ya. Dan Danny Ric mengatakan bahwa balapan Hungarian Grand Prix ini benar-benar hektik, chaos, tapi itulah yang pasti Jules inginkan. Pada akhirnya, semua pembalap saat itu balapan untuk Jules, dan inilah the beauty of Formula One. Oke lah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.